Di sebuah kota terpencil di lereng pegunungan, terdapat seorang pria yang bernama Adam. Saat itu ia sedang bersantai di sebuah toko bar. Tampaknya baru pertama kalinya ia pergi ke sana, sehingga dirinya tampak sangat gugup. Karena ia pemalu, temannya pun memperkenalkannya dengan seorang wanita. Karena terpaksa, Adam akhirnya berkenalan dengannya. Lalu mereka berbincang-bincang. Mereka menjadi akrab, lalu Adam membawanya untuk pergi pulang ke rumah. Namun ketika sampai di tengah jalan, pasangannya itu tiba-tiba menghilang. Kota-kota pun juga terlihat sangat gelap dan juga sangat sepi. Wajahnya juga tampak kecewa ketika ia melihat tanda silang yang ada di depannya. Ternyata peristiwa itu hanyalah bayangannya sendiri ketika ia baru berkenalan dengan istrinya. Scene pun menunjukkan keseharian Adam, yang mana saat itu ia hobi bermain baseball. Saat ini, Adam sedang berjalan sendirian mengelilingi kota yang sangat gelap dan sepi. Ternyata, Adam telah menjalani hidup sendirian selama berbulan-bulan. Di tengah jalan, ia menemukan sebuah rumah yang sebelumnya adalah rumah istrinya. Ia hanya memperhatikannya, lalu setelah itu ia pergi menjauh. Setelah berkeliling, Adam memutuskan untuk pulang ke rumah. Adam juga mengambil sebuah surat dari kotak pos. Sebelumnya, ia juga telah memasang ranjau di depan rumahnya. Hal itu ia lakukan untuk keamanan rumahnya. Kegiatan ia lakukan seperti biasanya. Ia hanya berkeliling menyusuri kota yang sangat sepi ini. Setelah berkeliling, ia beristirahat dan kemudian menonton TV seperti biasanya. Setelah ia makan, Adam membuka sebuah surat yang telah ia ambil dari kotak pos. Surat itu bertuliskan "Go to the mountain", yang artinya pergi ke gunung. Setelah membacanya, Adam kembali membungkus surat itu, lalu ia pergi beristirahat. Setelah pagi, Adam melanjutkan kegiatan secara normal, seperti orang pada umumnya. Setelah itu, ia berkemas-kemas untuk berkeliling. Adam kembali mengambil suratnya, namun ia malah memasukkannya kembali ke dalam kotak pos itu. Setelah kembali berkeliling dan tak menemukan siapapun di sana, ia memutuskan untuk pergi ke rumah bekas peninggalan orang tuanya. Di sini, ia menyalakan semua lampu serta mengecek kelistrikan. Ketika ia menemukan barang-barang elektronik yang mati, ia langsung menguburnya. Sebelumnya, ia telah membuat daftar yang berisi nama barang-barang elektronik yang ada di sana. Adam telah menganggap barang-barang itu seperti temannya sendiri. Ketika salah satu barang ada yang mati, Adam langsung menguburnya layaknya seorang manusia. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan. Ia pergi ke sebuah swalayan yang sangat sepi. Di sini juga memperlihatkan pintu swalayan yang memiliki coretan tanda checklist. Sebelumnya, Adam telah mencoretnya untuk memberi tanda bahwa tempat itu aman untuk didatangi. Selanjutnya, ia mencari makanan yang layak untuk dimakan. Di sana, ia juga menemukan sebuah surat puisi. Setelah membaca surat itu, Adam sempat flashback dengan peristiwa saat bersama istrinya. Saat itu, mereka mengumpulkan kayu untuk membangun sebuah rumah kecil di tengah hutan. Tampaknya mereka hidup sangat harmonis sebelumnya. Setelah mengumpulkan makanan, ia kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah bengkel. Bengkel itu adalah bengkel milik mertuanya. Di sana, ia memperbaiki sebuah mobil dan berhasil menyelesaikannya. Tak hanya itu, Adam juga selalu berbicara dengan suara yang ternyata adalah suaranya sendiri yang telah ia rekam. Yeah, hey, it's Adam down at the shop. Ia mendapatkan masalah ketika mobilnya kembali mati. Ia pun putus asa untuk memperbaikinya. Lalu selanjutnya ia memberi tanda silang yang menunjukkan bahwa benda itu sudah tak berguna lagi.
Setelah itu, ia melanjutkan kegiatannya, yaitu bermain baseball. Sebelumnya, ia memutar kaset untuk menambah nuansa keramaian. Walau sendirian, Adam mencoba membuat situasi itu menjadi seperti normal. Musim pun berganti. Tampaknya Adam masih belum menemui manusia lain. Scene hanya menunjukkan kota yang sepi dan juga halaman rumah yang dipenuhi dengan pemakaman. Tampaknya juga tak ada tanda-tanda kerusakan di sana. Ia melanjutkan berkeliling kota. Di sini ia kembali melewati jalan yang sama. Adam kembali melihat rumah pasangannya. Namun kali ini ia memperhatikan sebuah cahaya yang merupakan lampu sorot yang sebelumnya telah ia pasang. Hal itu untuk penanda bahwa rumah itu adalah rumah yang spesial baginya. Setelah memastikan bahwa lampu masih menyala, ia pergi pulang. Adam kembali ke rumahnya. Tak lupa ia mengambil kembali surat dari kotak posnya. Sama seperti sebelumnya, Adam membaca surat itu kembali lalu pergi beristirahat. Setelah bangun, ia mendadak flashback dengan peristiwa sebelum datangnya bencana. Saat itu entah apa yang terjadi, Adam dan istrinya berlari ketakutan. Saat itu, Adam tak sanggup lagi untuk berlari. Istrinya kemudian mencoba untuk menolongnya, namun sesuatu mendadak menarik istrinya dari belakang. Adam yang putus asa membiarkan istrinya itu lenyap dibawa pergi. Kembali ke saat ini, Adam melakukan kegiatan seperti sebelumnya, yaitu meletakkan kembali suratnya lalu pergi berkeliling. Ia berjalan menyeberangi hutan dan menemukan rumah kayu. Rumah kayu itu merupakan tempat paling romantis baginya. Penuh kenangan di sana. Namun Adam hanya memperhatikannya, lalu ia melanjutkan perjalanan. Seperti yang tertera di dalam surat yang ia baca, Adam pergi menuju gunung. Namun ia tak memiliki kendaraan, sehingga ia memutuskan untuk mencari mobil. Di tengah perjalanan, ia menemukan mobilnya yang sebelumnya telah rusak. Ia pun flashback ketika mobilnya mogok dalam perjalanan. Adam memberikan tanda mobil itu untuk penunjuk jalan. Lalu ia melanjutkan perjalanan sampai saat ini. Saat ini ia hanya menemukan HP milik istrinya. Lalu ia membawanya. Selanjutnya Adam melintasi hutan. Lalu ia mendengar dua orang pria yang tampaknya sedang berbincang-bincang. Ia mendadak bersembunyi. Lalu ia juga melihat sebuah api unggun. Melihat itu, Adam lari ketakutan. Di tengah pelariannya, ia menemukan lampu rumah istrinya yang telah padam. Melihat itu, ia memasukinya dan melihat bohlamnya yang telah mati. Ia beristirahat sejenak di ruang makan. Di sini, ia teringat saat masih berkumpul dengan keluarganya. Oh, so honey. Saat itu, ia baru saja menikah. Adam tinggal bersama mertuanya di sebuah kota kecil dekat pegunungan. Namun, setelah seminggu kemudian, entah apa yang terjadi, keluarganya mendadak panik. Mereka saat itu hanya memikirkan tempat perlindungan dan persediaan makanan. Di sela panik, istri Adam membuat rencana untuk segera pergi menuju puncak gunung. Tujuannya adalah agar ia bisa melihat apa yang telah terjadi sebenarnya. Namun, belum sampai perjalanan, mereka terpisah. Sementara itu, Adam bersembunyi di rumah kayu yang telah ia bangun sebelumnya. Kembali ke saat ini, Adam pergi pulang untuk beristirahat. Lalu, ia kembali melakukan kegiatan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Kini, ia melakukan pemakaman untuk lampu bohlamnya. Di sana juga terdapat banyak makam yang berisi barang-barang elektronik. Adam kembali membuka petanya dan berniat untuk melakukan perjalanan.
Selanjutnya, ia kembali pergi ke bengkelnya untuk memperbaiki mobilnya. Setelah mobil berhasil ia perbaiki, ia menggunakannya untuk pergi berkeliling. Setelah seharian mengelilingi kota, ia kembali menemui mobil lamanya yang telah mogok sebelumnya. Selanjutnya, ia memperhatikan jejak berupa tumpahan air. Setelah itu, ia melihat sebuah semak-semak yang telah dilubangi oleh seseorang. Ia pun mendarat flashback ke peristiwa ketika ia belum menikah. Ternyata, sebelumnya Adam dan temannya sangat sering mengunjungi tempat itu. Adam adalah seorang yang penakut dan sulit bergaul dengan orang lain. Maka dari itu, ia suka menyendiri dan selalu mencari tempat yang sepi. Saat itu, temannya mencoba memotivasi Adam agar dirinya tidak terjebak dalam kesendirian. Adam adalah orang yang pintar, namun ia selalu menyudutkan diri. Maka dari itu, temannya mengajaknya untuk pergi ke tempat-tempat hiburan, lalu ia dipaksa untuk berkencan dengan seorang wanita yang sampai akhirnya menjadi istrinya. Saat ini, Adam menyadari bahwa lubang semak-semak itu adalah lubang yang membawanya menuju tempat dirinya dan temannya saling bercerita. Kini, ia menyalakan api unggunnya dengan penuh kesepian. Ia mengenang peristiwa itu dengan menyalakan kembali api unggunnya. Di sini, ia juga baru sadar bahwa api unggun yang sebelumnya menakutinya ternyata adalah api unggunnya sendiri yang sebelumnya ia nyalakan sendiri di hari-hari sebelumnya. Kesedihannya membuat dirinya linglung. Setelah pagi, ia melanjutkan perjalanan, namun mobilnya mendadak kehabisan bahan bakar. Ia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, namun ia terus saja menyusuri jalan yang sama. Di tengah jalan, ia lupa bahwa sebelumnya dirinya telah menanam ranjau di tempat itu. Pada akhirnya, ia terperangkap oleh jebakannya sendiri. Namun untungnya ia masih selamat. Adam pun kembali ke rumahnya. Namun kali ini dirinya mencoret tulisan "Go to the mountain", yang mana tulisan itu selama ini telah membuatnya gila. Surat yang ia baca selama ini sebenarnya adalah surat dari istrinya, di mana surat itu berisi peringatan agar Adam segera pergi ke puncak gunung untuk berlindung. Kematian istrinya dan lenyapnya semua orang membuat dirinya stres dan selalu menghabiskan sisa hidupnya untuk melakukan kegiatan yang sama terus-menerus. Ia ingin mengakhiri semua kenangan dengan istrinya dan ia berniat untuk menjelajah lebih jauh untuk menemukan manusia lain. Selanjutnya, Adam berdandan layaknya saat pertama kali ia berkencan dengan istrinya. Ia kembali ke swalayan untuk meminum sebotol bir sampai mabuk. Di sini, ia hanya bisa meratapi hidupnya dan terbayang-bayang dengan wajah istrinya. Untuk melupakannya, ia pergi ke bar, tempat awal ia berkenalan dengan istrinya. Di sini, ia kembali minum sampai mabuk, lalu ia berdansa. Ia pun mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangan istrinya sampai membawanya keluar ruangan. Di sini, ia menemukan kunci gembok yang sebelumnya telah ia beri tanda silang yang menandakan bahwa itu benda tak berguna. Namun, kali ini ia mengambilnya. Ia pergi menuju rumah kayu lamanya. Ternyata, kunci yang ia bawa adalah kunci gembok pintu itu. Ia membukanya dengan terpaksa. Saat memasukinya, ia kembali melihat bayangan istrinya. Di sini, istrinya berpesan agar Adam dengan ikhlas melupakannya. Di sini akhirnya ia bisa move on dan selanjutnya ia membakar rumah kayu itu. Kini ia melupakan semua kenangannya dan ia melanjutkan hidupnya dengan normal. Walaupun sampai saat ini dirinya tak menemukan tanda-tanda kehidupan lain. Di akhir film, seorang penjelajah wanita menemukannya. Film pun ditutup dengan pertemuan mereka sebagai manusia yang tampaknya satu-satunya masih bertahan di sana. Oke guys, kalian pasti bertanya-tanya kemana perginya semua manusia di sana. Jujur saja, Mimin telah memutar film ini berkali-kali, namun juga tidak menemukan jawaban yang pasti. Penataan alurnya bersifat acak dan sangat lambat.
Intinya, film ini menunjukkan kehidupan Adam selama ia hidup sendirian di kota. Kematian istrinya membuatnya stres, maka dari itu Adam terus mengulang kegiatannya. Salah satunya berkeliling melewati rute jalan yang sama berulang kali. Ending film pun hanya menampilkan Adam yang sudah bisa move on, lalu ia bertemu manusia lainnya. Lalu pertanyaannya, kemana manusia lainnya? Jika mereka semua mati, apa penyebabnya? Kalau menurut meme ini, mungkin sebagian manusia telah dikirim menuju planet lain. Hal ini ditunjukkan pada sebuah scene saat Adam sedang memutar kasetnya di TV. Kaset itu berisi seseorang yang sedang berpidato dan merencanakan akan menguji sebuah planet baru. Pria di TV itu juga punya slogan yang berbunyi menuju masa depan baru dengan petualangan alam yang baru. Namun, bisa saja kaset yang diputarnya itu hanyalah sebuah film atau drama. Ditambah lagi mertua Adam yang sedang panik. Dalam dialog, ia marah karena mereka hanya diberi waktu seminggu untuk berkemas-kemas. Entah siapa yang menyuruh mereka, yang pasti adalah pemerintah. Ditambah lagi banyak truk kontainer di kota, dan juga banyak makam di rumah warga. Mungkin sebagian mereka dikirim menuju planet lain, sementara itu sisanya dibunuh. Namun, kenapa Adam bisa selamat? Mungkin dirinya bersembunyi di rumah kayunya setelah melihat istrinya yang tiba-tiba lenyap. Sebelumnya mereka juga berlarian, yang menandakan mereka sedang diburu. Saat Adam berkeliling pun, ia hanya melewati rute yang sama, dan ia hanya mengelilingi tempat-tempat di sekitar rumahnya secara berulang-ulang. Mungkin penataan ceritanya yang lambat, membuat film ini memiliki rating yang sedikit jeblok.